晚上好，晚上好。Hari ini kita belajar 2 cerita kecil lagi sama 1 lagu. 晚上好. Jadi cerita yang ini tuh bener-bener pendek ya. Judul ceritanya tuh 农夫与蛇. 农夫 itu petani ya, kayak di gambar. 蛇 itu ular. Jadi cerita tentang petani dengan ular. Ceritanya cuma sependek ini doang nih. Jadi yang susah harusnya nggak terlalu banyak ya kata-katanya. Halo, 晚上好, selamat malam. Oke, kita coba ya, kita mulai ya. 晚上好. Oke, 在一个寒冷的冬天, di satu hari dalam musim dingin. Jadi hanleng tuh sangat dingin. Dongtian itu musim dingin ya. Jadi suatu hari pada musim dingin. Harinya tuh dingin sekali. 赶集完回家的农夫. 赶集完, jadi maksudnya itu dia abis jualan gitu, abis ke pasar gitu. 回家 itu pulang ya. Jadi setelah dia selesai jualan, dianya tuh pulang. 农夫在路边发现了一条冻僵了的蛇. Jadi petani di jalan menemukan seekor ular yang udah beku lalu kaku. Tong ini tuh beku. Jiang itu kaku. Lupian berarti di jalan ya, di pinggiran jalan. Nongfu petani. Fasien menemukan. Ya, kita pelan-pelan, ini ceritanya sangat pendek. Jadi aku rasa kebanyakan dari kalian pasti bisa hafal lebih banyak kata. Ya. She, kemarin kita sempat belajar sih, she itu ular. Oke, sampai di sini ada yang masih tidak mengerti kah tentang kalimat ini? Kalau nggak ada yang komen, nggak ada yang tanya, berarti kalian semua ngerti ya kalimat ini. Oke, lanjut ya. Ta, 很可怜蛇. Ta di sini dia yang dimaksud itu petaninya ya. 很可怜, jadi sangat mengasihani si ular. 就把它放在怀里. Huai itu berarti pelukan ya. Jadi ditaruh ke dalam pelukan. Ya, maksudnya kayak taruh dalam gitu lah ya. Ularnya dimasukkan ke dalam gitu. Ke dalam pelukan. Oke, kita lanjut ya. 当它身上的热气. Jadi kalau kita kan manusia tuh suhu derajat tubuhnya tuh sangat lumayan tinggi ya. Jadi reci di sini tuh suhu hangatnya. Jadi kan badan kita selalu menghantarkan panas. Nah, ini maksudnya tuh adalah hasil ininya. 把蛇温暖以后. Jadi ularnya tuh dihangatkan gitu dengan suhu badan si petani. 蛇很快苏醒了. Lalu ularnya dengan cepat pun dia mulai terbangun gitu, mulai sadar. 露出了残忍的本性. Seketika ular tersebut menunjukkan sisi ganasnya. Ya. 给了农夫致命的伤害.
致命itu mematikan ya. 农夫 petani. Shanghai itu jadi kayak menyakiti gitu. Jadi si ular itu menyakiti si petani dan ininya tuh sangat mematikan. 咬了农夫一口. 咬 berarti menggigit ya. Ularnya tuh menggigit si petaninya. 一口 tuh sekali di sini maksudnya. Jadi dia si ular ini tuh menggigit si petani. Oh, 谢谢. Lalu 农夫临死之前说, jadi si petani sebelum ia meninggal, dia berkata, 我竟然救了一条可怜的毒蛇. Tidak kusangka aku menolong seekor ular yang berbisa. Kalian tuh kasihan, jadi dia merasa ular ini kasihan, tapi tidak nyangka ular ini tuh ular berbisa, ya. Lalu dia bilang, 就应该受到这种报应啊. Jadi dia bilang karena perbuatannya ini loh, jadi membuat dia mendapatkan karma tersebut. Oke, sampai di sini ada yang kalian nggak mengerti nggak maksud dari ininya, kalimat-kalimatnya? Kalau kalian ada yang nggak ngerti, di komen ya biar aku tahu bagian mana yang nggak ngerti. Coba kita lihat kalian hafal kata-kata apa aja. Tu ini berarti racun, beracun ya. Tu se berarti ular yang berbisa, ular yang beracun. Ya. Jiu itu menolong, menyelamatkan. Itiao itu seekor. Kalian itu kasihan. Nongfu harusnya kalian hafal lah ya. Nongfu itu petani. Ya. Wenwan itu hangat. Lalu kalau ini su xing, berarti dia terbangun. Xing itu artinya bangun atau sadar gitu. Yang ini di garis bawah ini. Tong, jiang. Tong itu artinya kedinginan, beku gitu. Kalau jiang berarti kaku. Dia udah beku karena kedinginan, lalu kaku pula, ya. She, nih, yang paling besar nih, she itu artinya ular. Sampai di sini berapa kata yang kalian ingat? Yuk komen ya kalau misalnya kalian ada yang ingat. Kalau nggak ingat kita pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Nah, lanjut ya. 致命, 致命 berarti mematikan ya. Oke, lanjut ya. Di sini tuh han leng. Han sama leng itu artinya dua-duanya dingin. Cuman bedanya apa? Kalau leng itu sebuah perasaan yang kamu rasakan, kayak aku kedinginan, hao leng. Kalau han itu biasanya lebih ke bagian cuaca atau apa yang membuat kamu berasa dingin. Contohnya tuh anginnya kenceng, jadi membuat kamu berasa dingin gitu. Nah, hannya itu hanqi, jadi hawa-hawa dinginnya itu loh. Oke ya, kita jadi belajar beberapa ya kata ya. Hanleng itu dingin. Dongtian berarti musim dingin. Huijia pulang, ya. Huijia pulang. Nongfu, nongfu petani. Lubian berarti di pinggir jalan atau di jalan. Itiao seekor. Itiao seekor. Oke, jadi moral of the story-nya tuh kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Jadi orang mana yang baik, orang mana yang jahat. Lalu hal-hal apa yang kamu boleh lakukan, hal-hal apa yang kamu gak boleh lakukan, agar melindungi diri kamu sendiri. Jangan sampai orang jahat memanfaatkan kamu untuk melakukan hal-hal yang buruk, ya.
Ini cerita pertama ya. Inilah selanjutnya kita akan ngomongin tentang cerita yang kedua. Sampai di sini ada yang masih nggak ngerti nggak ceritanya tentang apa ini? Kalau udah ngerti, kita lanjut ya ke next one ya. Oke, yang kedua tuh uya he shui. Uya itu gagak, ya. Uya itu gagak. Kalian tahu nggak sih burung gagak tuh sebenarnya bukan warna hitam. Burung gagak itu dia warna-warni. Hanya saja karena campuran warnanya tuh terlihat jadi hitam. Dan mata manusia itu nggak bisa melihat warna tersebut. Makanya kita lihatnya itu hitam. Tapi di dunia hewan, burung gagak merupakan burung yang paling cantik. Bahkan lebih cantik daripada burung merak. Tapi ada yang bilang kalau orangnya peka sama banyak warna, matanya bisa melihat banyak warna ya. Itu bisa jadi dia bisa melihat burung gagak punya warna loh. Bentar ya. Warna. Di sini ini mungkin ada sedikit. Dia masih. Ini dia. Tuh. Warnanya bukan hitam total. Di bawah matahari itu dia memantulkan cahaya tuh, berkilauan. Karena emang burung gagak tuh dia warnanya bukan hitam. Cuman di mata manusia aja kita nggak bisa lihat warnanya seindah apa. Tapi ini ada baiknya sih. Dengan begitu sebenarnya melindungi si gagak nggak diburu sama manusia. Ya kan? Dia berkilauan gitu kan. Ayah kepencet. Sorry. Oke. Nah, namanya kita bukan Hei, tapi namanya Xuan. Dia tuh warna-warni, jadi kayak kita nggak bisa bedain sih warnanya kayak apa. Katanya hitam, tapi nyatanya dia bilang hitam sama Xuan ini dua warna yang beda. Oke, kita pelajari ya ceritanya. Coba lihat. 一只乌鸦口渴了. Seekor gagak dia kehausan. 一只 seekor. Uya gagak. 口渴 berarti haus. 它在低空盘旋着找水喝. 低空盘旋 jadi dia terbang tapi ketinggiannya tuh rendah. Ya, jadi kayak contohnya dia bisa terbang di langit, tapi dia kali ini terbangnya mungkin cuman setinggi mobil atau setinggi rumah gitu, nggak sampai terbang di atas langit gitu. Niao, sayang beda ya. Nih, tuh dia nggak ada titik di dalam. Itu u. Kalau misalnya dia ada titik di dalam, iya dia tuh niao. Aku ketikin deh biar kamu sadar ini bedanya. Nih, yang belakang yang kamu bilang niao, sementara u itu yang di depan. Dia dalamnya nggak ada titik. Bedanya di situ doang. Emang mirip ya. Kadang emang kayak gitu. Hanse tuh kamu lebih satu kurang satu bisa jadi katanya beda. Jadi bagi orang yang baru pertama kali belajar Hanzi Hanyu, bahasa Mandarin tuh mungkin akan kesusahan karena saking miripnya di beberapa kata ya. Oke, lanjut ya. Lalu tadi sampai mana? 找了很久, mencari dengan lama. Lalu 他才发现, dia baru menyadari. 不远处, tidak jauh dari dia ini, 有一个水瓶, terdapat sebuah air minum kayak gini, botol aqua gitu.
水瓶 itu artinya tuh air yang dalam gelas gitu ya, dalam ini biasanya. Lalu kan 便高兴地飞了过去, dengan gembiranya ia berterbang ke sana. Iya, emang mirip banget kan, cuman beda 1 titik doang. Kamu bilang nyau, tapi aku bacanya kan, jadi kamu bingung kan. Iya, tapi ada bedanya. Titik di dalam itu tuh. Jadi kamu inget ya 2 kata ya jadinya. Yang ada titik 1 di tengah-tengah itu berarti nyau. Yang gak ada titik berarti itu ya. Oke, lanjut ya. 稳稳地停在水瓶口. Jadi 稳稳itu Indonesianya jadi kayak nggak ada perubahan, dia juga nggak bengkok-bengkok atau gimana gitu, jadi kayak seimbang gitu ya. Jadi dengan seimbang tuh dia berhenti di 水瓶口. 水瓶口itu maksudnya di atas ini nih, di mana tempat kamu minum itu. Iya, oke. Jadi di atas ini tuh bagian sininya nih namanya 水瓶口. Jadi dia mau minum kan, makanya dia terbang dan berhenti di bagian sini nih, karena dia berusaha untuk meminum air dari dalam botolnya. Dia kan bilang 准备 bersiap-siap, 痛快地喝水了. Jadi pengen minum secara puas gitu loh. 可是 tetapi 水瓶里水太少了. Air yang di dalam botolnya terlalu sedikit. 瓶口又小. Atas ini nih, dia kecil gitu loh. Terus dia pengen minum tuh jadi susah. Mau coba minum, masukin itunya bagian mulutnya tuh ternyata nggak bisa. 平静又长. 平静itu bagian mana ya? Bagian ini nih, bagian sininya nih. Ya, 瓶口 tuh atasnya. 平静 bagian sininya nih. Jadi atasnya udah kecil, bagian sininya panjang. Jadi 乌鸦的嘴. Jadi mulut si gagak, 无论如何也够不着水. Dia dengan dimanapun, dia tidak dapat menggapai air tersebut. Ya, dia bilang, 这可怎么办呢? Sekarang ini gimana ya? Burung gagak tuh burung yang sangat pintar loh. Nah, iya bener, burung gagak tuh burung yang sangat pintar. Nih, 乌鸦想. Jadi si gagak berpikir, 把水瓶撞倒. 水瓶tadi kan kita bilang ya botolnya, 撞倒 jadi kayak di hit lalu jatuh. Jadi dia pikir, bisa nggak ya aku lakuin ini? Aku jatuhkan botol minumnya gitu dengan cara menabraknya atau menjatuhkannya gitulah. Dia bilang, 就可以喝到水了. Dengan begitu, dia bisa meminum air tersebut. Ya, lalu dilanjut. 于是, maka dari itu, 他从高空往下冲. Jadi dia dari ketinggian terbang ke bawah. Lalu kayak wish gitu ya. Itu namanya chong. Cao kong itu berarti dari atas. Wang xia berarti dari atas dia ke bawah gitu. Ya. 猛烈撞击水瓶. 猛烈di sini tuh kayak dengan ganas, dengan cepat gitu. 撞击 berarti nabrak bagian ininya, botolnya. 可是 tetapi 水瓶太重了. Botol tersebut tuh sangat berat. 乌鸦用尽全身的力气. Jadi si gagak menggunakan sepenuh kekuatannya. 水瓶仍然纹丝不动. Jadi si botol ini nggak bergerak sama sekali. 仍然 itu tetap saja. 纹丝不动 jadi
Gak ada perubahan sama sekali, dia gak bergerak ataupun ada yang lainnya gitu, dia diem aja di sana ya. Zhong berarti berat ya, tai zhong le, terlalu berat. Shui ping tadi botol aquanya, botol ini. Oke, sampai di sini ceritanya oke nggak? Kalian ngerti nggak ceritanya? Makasih. Ya, kalau ceritanya ngerti, oke kita lanjut ya. Ada kata-kata yang kalian masih nggak ngerti nggak? Ngerti ya? Oke, kita berarti lanjutin ya. Nah, uya yi qi zhi xia. Jadi si gagak tuh kesal dianya. Cong bu yuan chu. Jadi dari tidak kejauhan, tiao lai ikuai shizi. Shizi itu batu kerikil, batu-batu yang kecil ya. Tiao kemarin aku bilang ya, jadi kayak pakai mulut dianya tuh ngambil gitu di bawah gitu. Kalian masih ingat gak tiao kayak mana? Jaga-jaga ya, yifang wanyi. Kalian ada yang lupa ya. Sebentar ya, nih, ini ya. Jadi dia tiao pakai mulut gitu, dia bawa batunya. Lalu 朝着水瓶砸下去. 砸 itu sebuah gerakan ya. Kayak 司马光砸缸 itu cerita next deh, aku kasih kalian ininya. Jadi 砸 itu sebuah gerakan kayak memukul gitu. Ya. Ini nih. Lain kali aku bahas cerita ini deh. Ya. Nah ini, 拿钱砸. Menggunakan uang tuh mukul gitu. Ya, 砸 tuh mukul. Oke, kita lanjut ya. 朝着水瓶, jadi mengarah ke botol tersebut, dia memukul ke bawah gitu. 他本来, dia awalnya pikir 他本想把水瓶砸坏之后饮水. Jadi dia awalnya berpikir dia pengen rusakin botolnya agar dianya bisa minum. 没想到, tapi tidak disangka, 石子不偏不倚. Jadi si batunya ini ya nggak melenceng, nggak melesat gitu, dia putong. Putong itu suatu suara ya, suara ini sesuatu jatuh ke dalam air gitu, suaranya putong. Nah, putong iseng jadi maksudnya suara putong gitu ya. 正好 pas-pasan 落在了水瓶里. Jadi pas-pasan jatuh ke dalam botolnya tersebut. Ya. Sampai di sini masih ngerti nggak ceritanya? Wanshang-hao. Oke, aku lanjut ya. Lalu uya fei xia qu. Jadi si burung gagak ini berterbang ke bawah. Lalu kan dao, melihat 水瓶 botol tersebut 一点都没破. Jadi botolnya tuh nggak rusak. 细心 itu artinya teliti ya. 细心的乌鸦 berarti gagak yang teliti ini 发现 menyadari 石子沉入瓶底. Jadi batu-batu ini 沉入 tuh dari atas ini, dia tuh tenggelam ke bawah gitu ya. 沉入 瓶底itu maksudnya dasar ini ya, dasar botolnya. 里面的水 air di dalam 好像比原来高了一些, sepertinya lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi kan batunya masuk ke dalam ya, terus dia sadar, oh ternyata
airnya tuh dia naik. Lalu si Uya bilang, oh 有办法了, aku punya ide. 这下我能喝到水了. Ya kan? 这下我能喝到水了. Berarti dia bilang, abis ini aku bisa nih minum airnya. Karena dia udah menemukan caranya. Ya, Uya 非常高兴. Uya 非常高兴. Jadi si Gagak ini sangat senang. 非常 itu sangat ya. 高兴 senang. Sangat gembira gitu. Uya itu Gagak. Ta wa wa da jiao. Ta di sini nih berarti artinya ta untuk hewan ya. Nah, lalu wa wa da jiao. Da jiao itu kayak dia teriak-teriak gitu loh ya, atau memanggil dengan nada yang besar. Wawa itu suaranya, kan suara burung gagak tuh kan gitu kan. Nah, wawa ini maksudnya suara panggilannya. Kan, 大叫着 berteriak gitu. 开始行动起来, jadi dia memulai aksinya. Ya. Lanjut ya. Ta di sini ya. Ta dia, ta hewan ya. 叼来许多石子. Tadi kita bilang ya, si 叼 itu maksudnya menggunakan mulut lalu dibawa masuk gitu ya. Nah, 许多 berarti dalam jumlah yang banyak. 石子 itu batu kerikil. Jadi dia bawa batu kerikil yang banyak gitu. 把它们 di sini sebenarnya nunjuknya ke kerikil ini, batunya. Karena kan dia bilang pa kan. Pa tamen. Jadi maksudnya tuh adalah batu-batunya ini loh. 一块一块的投到水瓶里. Jadi satu secara persatu batu-batunya dia masukkan ke dalam botol tersebut. Sampai di sini kalian masih oke nggak? Ngerti nggak? Ada yang nggak ngerti nggak? Kalau nggak ngerti bilang aja ya, biar aku tahu. Oke. Halo, 晚上好. Aku anggap kalian ngerti ya berarti ya. Nah, oke. Kita lanjut ya. 随着石子的增多. Jadi perlahan-lahan batu-batunya kan semakin banyak tuh di dalam botol. 水瓶里的水. 水瓶里的水. Jadi air di dalam botol tersebut 也一点儿一点儿的慢慢向上升. Jadi secara perlahan-perlahan dia pelan-pelan naik ke atas airnya. Nah, lanjut ya. 终于 pada akhirnya 水瓶里的水 air di dalam botol tersebut ya. 水瓶里的水 artinya tuh air di dalam botol tersebut 快升到瓶口了. Jadi airnya tuh perlahan-lahan dianya tuh naik. Udah mendekati sini nih, mendekati sini. Lalu 而乌鸦总算可以喝到水了. Dan si gagaknya akhirnya bisa minum air. Ya. 他站在水瓶口. Harusnya tanya ta hewan ya. Ta ini bisa buat benda mati atau hewan, tapi nggak cocok buat manusia ya. Jangan sampai salah ini. Lalu 站在 berarti berdiri. 水瓶口. Jadi dia berdiri di bagian sininya nih. Daerah sininya. 喝着 甘甜可口的水. 喝着 berarti meminum ya. Meminum itu, bentar. Meminum. 喝着. Yang ini mungkin agak susah bagi kalian ya. 甘甜可口的水. 水 itu air.
Gantian berarti manis, kekau tuh enak. Bagi orang yang kehausan, airnya tuh manis, lalu enak gitu loh, ya. 心里 dalam hati 是那么痛快舒畅 ini agak susah 痛快 itu maksudnya berasa puas 舒畅 itu dia senang gitu ya jadi dalam hati itu dia berasa puas lalu berasa senang karena akhirnya dia berhasil meminum air dari botol tersebut oh 谢谢 makasih Oke, dari dua cerita ini, kalian lebih suka cerita yang mana? Cerita yang nongfu yishe atau uya he shui? Cerita yang lebih gampang mungkin kalian ngerti yang mana gitu? Oh, xie. Oke, berarti kurang lebih ngerti ya. Mari kita cari kata-kata yang aku rasa lebih gampang dihafalin buat kalian ya. Baca ceritanya kamu search di Google pun ada kok bahkan versi Indonesia harusnya ada sih setahu aku yang burung gagak minum air gitu dalam botol itu cuma ini ya uya he shui oh ngetiknya dalam bahasa Mandarin apa Indonesia sayang kamu cari versi apanya versi Indonesianya versi Mandarinnya bahkan aku rasa Inggris juga ada sih harusnya karena cerita lumayan populer juga di kalangan anak-anak kalau kamu bilang Mandarinnya nih aku besarin deh sebentar ya nih ya pinginnya nih ya he shui Mandarin sama pinyin coba lihat ada nggak ya harusnya ada sih coba lihat ini ada sih no uya he shui nih kalian mau lihat versi ininya kah versi yang ada pinginnya nih tapi ini kelihatan sih 小学一年级语文课文 maksudnya apa SD kelas 1 punya ini material uya he shui kalau yang bergambar biasanya kalau kamu secara Google rata-rata sih kamu nyarinya ini ya aduh aku kepencet X lagi upsi sebentar ya kalau Google dia biasanya lebih ke ini sih coba lihat hui hua ini bahkan ada animasinya gitu dalam buku ada kalau kamu nyari secara online harusnya juga oke-oke aja sih oh ini versi TikTok ya yang kayak gini kayak kamu cari sayang tapi nggak ada pinginnya sih emang tapi pinginnya ini sih di sini nih atau kalian kita mau baca lagi nggak coba yang ada pinginnya aku sometimes sengaja sih nyari yang nggak ada pingin biar aku tahu bukan biar kalian membiasakan nggak ada pingin gitu lalu coba bisa nggak menghafal kalau gitu aku coba kita sekali lagi ya tapi kayaknya pakai pingin uya he shui uya he shui he shui itu minum air uya itu gagak ya ini kita skip aja ya ini 小学一年级 itu SD kelas 1 bab 1 bukan bab 1 sih kayak material anak kelas 1 punya coba lanjut ya pakai web apa kamu cari di Google semua dapat kok sayang
Percayalah, aku gitu. Aku cari Google semua. Tapi kok kamu mau cari linknya atau apa gitu, ini sih linknya. Bentar ya. Aduh, aku nggak bisa ini lagi. Coba aku lihat. Bisa lihat jelas nggak ini? Kayaknya kurang ya. Atau aku ini aja kopas lalu lihat diperbesar di bagian ininya. Bentar ya. Tuh. Websitenya ini sih. Kamu bisa SS. Aku susah kalau suruh aku share ininya. Oke ya. Oke. 不客气. Oke, kita lanjut ya. Coba ya. 一只乌鸦口渴了. Ya, sekarang ada pingin. Harusnya kalian lebih oke ya. 一只乌鸦口渴了. Jadi seekor burung gagak kehausan. 口渴了 kehausan. Uya gagak, 一只 seekor. 到处找水喝. Jadi dia pergi ke sana ke sini untuk mencari air untuk diminum ya. 到处 jadi dia tuh cari kemana-mana gitu loh. 找 itu mencari. 水 air. 喝 minum. Oke, lanjut ya. Uya 看见一个瓶子. Jadi si gagak ini melihat satu botol. Ya, satu botol minuman gini ya. Oke, kita lanjut. 瓶子里有水. Jadi dalam botol tersebut terdapat air. 但是 tetapi ini ya. 瓶子里水不多. Oh, 谢谢. Jadi dalam botol tersebut, ini tuh dalam ya. 瓶子里 berarti dalam botol. 水不多, airnya tuh tidak banyak ya. Coba lihat ya. 瓶口又小. Ya, tadi aku bilang 瓶口 itu bagian sininya ya. Bagian sininya tuh kecil. Lalu 乌鸦喝不着. Jadi si gagak tersebut tidak dapat meminum airnya. 怎么办呢? Bagaimana ini? Ya, harusnya lebih simpel ya. Ini bagian paragraf satunya ya. Jadi dia berkata kalau misalnya seekor gagak dia kehausan, maka dari itu dia cari air kemana-mana. Terus si gagaknya menemukan satu botol air yang berisi air. Tetapi air dalam botol nggak banyak. Mana botolnya tuh kecil. Makanya si gagak tidak dapat meminum. Terus sekarang gimana? Nah, kita lanjut ya. 乌鸦看见旁边有许多小石子. Jadi si gagak tersebut melihat di sebelahnya tuh terdapat banyak batu-batu kecil, batu-batu kerikil gitu. 想出 jadi memiliki ide. 办法来. 办法 tuh ide juga ya. 想出 tuh berpikir lalu mendapatkan sebuah ide gitu. 乌鸦把小石子 si gagak mengambil batu-batu tersebut 一颗一颗的放进瓶子. Jadi satu persatu dia masukkan ke dalam botol. Lebih mudah kah bagi kalian kalau misalnya ada pingin gini? Nih ya. 瓶子里的水渐渐升高. Jadi air di dalam botol secara perlahan-lahan naik. 乌鸦就喝着着了. 喝着着水了. Jadi si gagak tersebut sekarang udah dapat meminum air dalam botol tersebut. Oke, kurasa cerita ini aku udah ngomong berkali-kali kayaknya
Kalian udah hafal sih harusnya, udah ngerti. Ini cuma 2 cerita kecil itu doang sih sebenarnya. Ya. Kita next one belajar satu lagu lagi deh, kalau enggak yang ini deh. 蜗牛与黄鹂鸟. Ini aku pakai pinyin loh ya. Sebentar ya. Nah, oke, ini 蜗牛. 蜗牛itu artinya keong. 与黄鹂鸟. 黄鹂鸟itu sejenis burung ya. Aku nggak tahu Indonesianya apa. Kalian ada tahu kah burung apa ini? Yang kayak begini bentuknya. Aku terakhir searching nggak dapet kayaknya. Burung apa gitu, mungkin aku lupa. Itu dengan ya. Coba lihat Huang Li Niao. Huang Li Niao kayak gini nih. Ini burung apa ya? Aku kayaknya nggak pernah lihat deh. Apa ini? Oriolidae. Pokoknya burung inilah ya, Huang Li Niao. Nah, ini tuh lagu kecil. Judulnya tuh 蜗牛与黄鹂鸟. Jadi keong dengan burung ini. Burung Oriole. Nah, cara nyanyinya gimana? 阿门阿前一棵葡萄树. 葡萄树 artinya pohon anggur. Ike itu sebuah. Ya, ke biasanya buat pohon. Amen, aqian, men, pintu. Qian itu depan. Jadi di depan pintu terdapat sebuah pohon anggur. Anen, anen, li di gang fa ya. Jadi nen di sini masih muda gitu loh. Li di gang fa ya itu jadi kayak baru muncul sebuah bibitnya gitu. Kasih lihat gambar aja deh biar kalian ngerti. Nih, jadi kayak baru tumbuh beginian nih. Ya, ini namanya faya. Nah, kita lanjut ya. Jadi maksudnya tuh dia baru tumbuh. Pohon anggur itu baru tumbuh. 蜗牛背着那重重的壳呀. Ke itu maksudnya cangkang. Cung tadi aku bilangnya berat ya. 背着. Kita biasanya kalau bawa tas itu kan namanya peipao kan, karena diangkut di belakang. Nah, si keong ini dia juga mengangkutnya kan, ngangkut cangkangnya yang berat itu. Jadi pei itu sebuah gerakan ya. Jadi kayak menggendong gitu ya. Oh, xie. Makasih. Nah, ini tuh 蜗牛背着那重重的壳呀，一步一步地往上爬. Pa itu memanjat. 往上 berarti dia memanjat ke atas, oke? Ibu, jadi step by step. Satu langkah per langkah gitu ya. 阿树阿上两只黄鹂鸟. Shu itu pohon. Shang berarti di atas pohon. 两只 berarti 2 ekor. Huang li niao berarti burung huang li ya, yang tadi aku kasih lihat itu, burung yang warna putih itu. Bukan putih. Warna kuning itu. Ini kok ada yang tahu, kasih tahu aku ya, ini burung apa nih? Katanya sih Oriole gitu Inggrisnya. Nih, Oriolidae. Lalu lanjut ya. Ashi haha zai xiao ta. Jadi si itu suara tawa kayak si gitu dalam Chinese ya. Haha juga suara tawa kayak hahaha gitu. Jadi si haha, jadi lagi kayak lagi tertawa gitu ya.
Xiao itu menertawakan ini loh, karena dia bilang xiao ta, jadi kayak lagi menertawakan si keong ini. Tapi xiao tersendiri tuh artinya tertawa, oke? Sampai sini oke nggak? Kalian masih ada yang kebingungan nggak? Ini apa, itu apa gitu mungkin? Kalau nggak, aku lanjut ya. Lanjut ya. 葡萄成熟还早得很呐。葡萄 anggur 成熟 jadi 成熟 di sini matang. Anggur matang kan masih lama gitu. 还早 jadi masih kepagian gitu loh. Dia bilang 现在上来干什么? Jadi sekarang ini kamu manjat ke atas buat apa? Ya. Dia bilang, 阿黄梨儿不要笑. Jadi 阿黄 dia lagi memanggil burung ini. 黄梨儿 gitu kan. 不要笑, jadi jangan tertawa atau jangan menertawakan dia gitu. Dia bilang, 等我, tunggu aku. 爬上, memanjat ke atas. Ta di sini artinya anggur. Oke, dia kata benda dia. Dia nunjukin anggur. Nah, 就成熟了. Oh, 就成熟了. Ini lagunya bacanya liao ya. Tapi kita bacanya tuh 成熟了. Jadi udah saat aku panjat ke atas, dianya tuh udah matang. Jadi anggurnya tuh udah berbuah gitu. Sampai di sini, ini lagu kalian ngerti nggak? Kalau nggak ngerti aku bisa ngomong lagi ulang. Kalau udah ngerti, aku ini ya, coba ulang. Oke. Ulang ya. 蜗牛 itu keong. 与黄鹂鸟. Jadi keong dengan burung ini nih, 黄鹂. Burung ini. Aku nggak tahu Indonesianya. Aku nggak tahu Indonesia gimana. Atau coba kita lihat translate. Dia burung apa ya? Oriole. Burung oriole. Jadi keong dengan burung oriole. Amen, Qian. A di sini cuman kayak dia sebutan doang buat manggil ini. Men ini pintu. Qian berarti di depan, ya. 阿门阿前一棵葡萄树. 一棵 itu berarti sebuah. 葡萄树 berarti pohon anggur, ya. Jadi maksud kalimat pertama adalah di depan pintu sana terdapat sebuah pohon anggur. Kalimat pertama berarti udah oke ya. Sampai sini oke kan ya? Di sini sebenarnya cuma sebutan doang, panggilan doang. Nah, lanjut ya. Anen li di gang fa ya. Gang fa ya. Berarti dia baru ini muncul bagian bibitnya gitu. Sebentar ya. Ya, sport segitu loh. Kayak gini nih. Ini namanya fa ya. Ya. Jadi Kang Faya baru ini nih, tahap ini nih. Nen di sini tuh berarti muda. Anen li di Kang Faya. Nah, li di di sini maksudnya tuh tanamannya itu loh baru mulai muncul sportsnya gitu loh. Jadi kayak masih muda banget gitu kan. 蜗牛背着那重重的壳呀. Jadi si keong membawa cangkangnya yang berat itu. Ke itu cangkang. Zhong itu berat. 背着 jadi kayak menggendong gitu, carrying, membawa. 蜗牛 itu keong. Jadi si keong ini membawa cangkangnya yang berat gitu loh ya. Maksudnya. Sampai sini paham kah yang kalimat nomor 2 sama 3 ini? Kalau oke, aku lanjut ya.
Coba kita lanjut ya. Ibu-ibu di wangshang pa. Pa di sini berarti dia memanjat. Wangshang berarti ke atas. Dia memanjat ke atas. Ibu berarti step by step. Jadi satu langkah. Langkah per langkah. Dia pelan-pelan manjat ke atas. Ashu ashang 2只黄鹂鸟 Ashu, asang. Jadi maksudnya tuh di atas pohon. A-nya ini kita nggak penting ya. Cuma panggilan doang soalnya. Shu sang, oke? Di atas pohon. 2只, 2 ekor. Huang li niao, burung oriole. Jadi di atas pohon terdapat 2 burung oriole. Dia bilang, ashi, ashi, haha, zai xiao ta. Sisi haha. Nih. Sisi haha itu suara tawa kayak sisi hahaha. Mereka tuh sedang menertawakan si keong ini karena ta di sini nunjukin si keong. Zai xiao ta berarti sedang menertawakan dia. Karena xiao tersendiri artinya adalah tertawa. Oke, kita lanjut ya. 葡萄成熟还早得很呐。成熟itu matang, 还早得很呐. Jadi masih sangat pagi. Waktunya masih lama. Jadi si anggur ini mau matang itu waktunya masih lama, masih kepagian untuk saat ini. Terus dia bilang kan, 现在上来干什么? Jadi sekarang ini kamu manjat ke atas buat apa? Kepagian gitu maksudnya. Ahwang, ahwang, liar bu yao xiao. Jadi ahwang maksudnya di sini tuh dia bilang berkata kepada burungnya. Huang liar. Jadi burung oriole jangan tertawa, jangan menertawakan dia. 等我爬上它就成熟了. Kita baca le ya, kalau nyanyi baru liao. Oke? Kalau baca dia le, tapi kalau kata nyanyiin kita pakainya liao. 等我爬上, jadi tunggu saat aku manjat ke atas, dia tuh pasti udah matang. Karena kita tahu keong itu kan dia manjatnya pelan-pelan kan ya, dia kayak step by step. Saking pelannya kadang kamu kalau liatin gitu berjam-jam dia baru mulai naik sedikit gitu. Sebentar ya. Jadi untuk saat ini lagunya kalian udah mengerti belum? Tentang apa? Ya, jadi lagunya tuh tentang seekor keong dengan 2 burung oriole. Oke, kita mulai ya nyanyinya ini.阿门阿前一棵葡萄树，阿嫩绿的刚发芽，蜗牛背着那重重的壳呀，一步一步地往上爬。阿树阿上2只黄鹂鸟，阿西阿西哈哈在笑它。葡萄成熟还早得很呐，现在上来干什么？阿黄阿黄，梨儿不要笑，等我爬上它就成熟了。Angel Bong, Bong ini yang apa ya? Kalau angel biasanya ini Korea Seahawk ya. Ancila angel. Ancila rata-rata digunakan buat ini sih kata nama angel. Sorry. Sebenarnya tergantung sih kamu mau nama apa. Kamu mau langsung translate nama kamu atau kamu mau tanya dulu ke orang tua kamu mau nama apa.
Ancila atau Angelin ya. Tapi biasanya Angel juga bisa sih, Ancila. Tuh, Angel kan, Ancila. Tunggu sebentar ya, aku mau buka pintu dulu. Tianshi, Tianshi, ya, kamu namanya apa emang? Oh, kamu bilang ini Tianshi, Tianshi tuh angel. Tapi jarang sih ada nama orang pakai namanya Tianshi. Karena Tianshi kalau kamu bilang, oh, 我叫天使, orang kayak, hah? Karena angel di sini maksudnya malaikat. Tapi tergantung sih kamu mau nama apa. Biasanya kalau mau nama doang, kita panggilnya sih ini, pakainya Anci, Ancila. Kalau kamu pakai nama Tianshi, artinya malaikat. Kurang cocok sih buat nama sebenarnya. Huang. Oh, Xing Huang. Atau kamu tanya ini aja orang tua kamu. Kalau kamu ada marganya, harusnya kamu ada Chinese-nya sih. Atau mau tanya dulu kamu? Kalau Mandarin doang sih Ancila sih kalau kamu langsung translateannya. Tapi jangan pakai Tianshi ya, please. Kalau nama kamu Tianshi nanti aku takut malah orang-orang ini merasa kebingungan kenapa kamu pakai nama itu. Huang, Xing Huang, Huang yang ini. Huang artinya kuning. Rata-rata kebanyakan ini sih marga ini. Soalnya temenku juga ada satu yang marga ini. Tergantung sih, karena rata-rata orang ya kalau dia nama Mandarin itu bukan langsung translatean. Jadi sometimes itu bener-bener dikasih sama ortu kamu berharap kamu apa, makanya dipakai nama kata Mandarin karakter itu buat nama kamu. Ya, kayak contohnya kamu kan bilang kalau translatean langsung, aku bilang kan Anci kan, Anci ini. Anci, dia juga bisa bilang angel. Kalau kamu mau langsung translatean, nama kamu jadi ini, Huang Anci. Ya, kalau kamu cuma mau angelnya aja. Karena Anci lah, mungkin lebih cocok ke Angela gitu kali. Tapi kalau kamu sendiri punya nama Mandarin sih, lebih baiknya kamu ini cari dulu. Kamu tanyakan dulu lebih baiknya. Ya, ini sih kalau kamu mau pakai nama langsung translatean dari nama Inggris kamu. Ini Huang yang ini. Rata-rata kebanyakan marga ini sih yang aku tahu. Kalau marga lain yang Huang juga, coba aku lihat ada nggak ya yang lain. Karena rata-rata yang ini nih. Coba aku lihat ya, mungkin masih ada sih, cuman jarang. Atau aku langsung cari di Pai Jiaxing aja ya. Sebentar ya, aku cari dulu ya. Pai Jiaxing itu nama marga penduduk. Coba lihat nih, Huang kan. Ini Pai Jiaxing, artinya tuh nama warga penduduk. Nah, si Huang ini udah peringkat nomor 7 ini. Coba lihat lagi ya, masih ada nggak yang Huang? Totalnya dia banyak soalnya marganya. Jadi kalau kamu langsung tanya aku juga
Sebenarnya susah jawabnya karena aku nggak yakin kamu tuh marganya yang mana ya. Coba lihat ya. Coba. Total ada berapa ratusan sih. Kayaknya nggak mungkin aku satu persatu di ini deh. Coba aku lihat ya. Mungkin ada ya dari sebanyak ini. Marga Li. Oh, Li kah? Sebentar ya. Nanti kita cari deh. Iya, Huangnya cuman Huang atau Huang ya, yang kuning itu. Sisanya aku nggak lihat lagi ada atau enggak. Harusnya sih ya, marga kamu marga yang itu. Karena itu termasuk marga yang paling banyak gitu loh dipakai. Dan aku juga nggak lihat ada Huang yang lain ya. Yeps, nggak ada. Ini tuh Pai Jiaxing. Pai Jiaxing tuh marga warga. Coba ya, kamu bilang Li tadi. Li sebenarnya tuh ini sih, kalau bilang marga dari atas sana aku nggak tahu sih kenapa kita panggilnya Li. Coba. Oh, Li itu diambil dari nama pohon. Pohon yang saat dia buahnya matang berwarna kuning atau merah keunguan. Namanya Li Zi. Rasanya manis. Jadi Li Shi itu yuan yu yin xing. Jadi awalnya berawal dari marga Ying. Semeti lah coba. Jadi dari anggota bangsawan apa gitu sampai terakhirnya mereka ganti nama gitu. Apa ini? Chuan Xu. Tuh, Chuan Xu. Jadi marga ini ya, Huangdi Zisun. Huangdi itu maksudnya raja. Sun itu cucu dari raja ini. Ya. Chuan Xu. Tapi Li-nya ini berasal dari sebuah tanaman gitu. Coba kita lihat Li itu apa ya. Nanti aku coba ya lihat itu tadi marga Sung. Li ini. Sebentar ya. Yang gambar ini nih, Li. Tada. Diambil dari ini. Oke, lanjut ya. Marga Sung. Sung itu Sung atau Song? Karena Sung sama Song kayaknya ada semua deh. Ini marga aku nih. Pan. Coba aku lihat ya. Marga Sung. Sung di sini nggak ada sih. Adanya Song. Song ada 3 atau berapa tadi aku lihat ya, 5 atau berapa gitu namanya Song. Jadi kalau kamu nanya aku marga aku yang mana, aku be like, aku gak yakin marga kamu yang mana karena Song ada banyak. Lihat ini Song. Sebentar ya dari atas coba kita lihatnya. Ini kan Sun, kecuali kamu bilangnya tuh Sun karena kamu bilang SUN. Tapi maksudnya kamu tambah G. Jadi aku gak yakin kamu yang mana. Kalau kamu bilang Song, nih ini 1. Terus di bawah tuh masih ada, karena aku inget ada beberapa. Coba. Ini Xiong ya, beda Xiong. Lalu tadi mana lagi ya? Ada 1 tuh Song, ada 1 Song, lalu ada 1 Ouyang Nana tuh. Terakhir. Coba lihat ya.
竹气候楼直毛着山东。Well, kejauhan ini. Tapi song yang paling banyak song yang atas tadi. Masih ada sih song yang lain. Tergantung kamu. Nih, ini juga song. Jadi aku nggak yakin kamu marganya yang mana ya. Marga Lin. Kalau Lin yang paling sering aku lihat Lin yang ini. Marga Lin yang ini. Ya, kalau yang song tadi aku nggak tahu kamu yang mana ya. Bisa song ini, kamu bisa song ini, kamu bisa song mana lagi tadi? Song yang ini, bahkan kamu bisa song yang ini. Itulah membuat aku nggak yakin kamu song yang mana. Ya, susah kamu cuma langsung bilang kamu marga song, karena song itu marganya ada beberapa katanya. Kalau Lin, aku yakin sih Lin yang ini. Marga Huang tadi yang ini ya sayang, Huang. Ini yang paling banyak. Rata-rata cuma ini doang sih yang Huang. Udah lewat kah? Berarti ada ya di atas ya. Nih kan song ini satu, lalu atas ada satu, lalu yang bawah ada lagi. Iya ya. Ya paling banyak pokoknya ini. Tadi yang Huang, lalu ini Li. Li itu tuh nomor 2 paling banyak namanya. Huang. Lalu ini Lin yang tadi kamu bilang Lin. Lalu Song ini yang paling banyak. Shan. Kalau Shan dia ada beberapa juga. Aku nggak yakin kamu Shan-nya yang mana. Kayak Shan Yichen punya Shan itu juga Shan. Lalu ada satu Shan yang kalau kalian tertarik atau penasaran nih, aku kasih lihat ininya. Apa namanya? Link ya. Bentar ya. Aku hapus dulu ini. Tuh. Ini linknya nih. Kalau kalian tertarik ya buat lihat-lihat gitu. Ya. Kalian bisa coba SS ya kalau kalian oke. Nah. Oke, makasih. Oke, kita kalau udah oke aku mau hapus ya. Nah, kalau kamu bilang Shan, mungkin kamu bilang sebentar ya, aku lihat dulu. Harga apa yang aku rasa ini? Shan ini. Shan Yichun kan Xin 这个. Lalu Shan lagi bisa tunggu aku lihat mana ya. Ada beberapa soalnya aku ingat. Cuman aku lupa kata yang mana. Tapi bisa jadi Shan yang ini sih. Ini bukan sih. Aku agak lupa. Soalnya marganya banyak. Marga ada ratusan. Jadi kalau kamu berharap aku hafal semua gak mungkin. Ya. Bagi kalian yang suka baca novel atau kadang suka baca komik tuh kan namanya beda-beda kan. Yang marga ini, marga itu, lalu yang kayak mana gitu. Ini Shang. ini marganya lucu. Sai na mau shi xiao li. Tuh ini bahkan aku nggak pernah lihat loh. Tuo. Marganya aku nggak pernah lihat. Tuo. Ini juga cie. Jadi ya gitulah. Sangat banyak. Kalian bisa coba cari-cari sendiri ya di marga tadi ya. Di link tadi maksud aku. Oke, sampai di sini berarti oke lah ya semuanya. Kita belajar ini ya, next lagi ya. Ada satu yang aku rasa lagunya lebih susah buat kalian. Jadi Song Bie itu artinya buat perpisahan gitu lagunya.
Song itu kayak mengasihi gitu loh. Pie itu biasanya buat perpisahan, ya. Lagu untuk perpisahan. Ini terlalu susah, tapi ini lagu anak-anak aku nih. Dulu aku SD kelas berapa deh aku belajar. Aku suka banget, ini lagunya membekas di otakku. Makanya aku pengen sharing. Gak apa-apa kalian gak ngerti. Coba aku masih inget gak ya lagunya? 长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。天之涯，地之角，知交半零落。一壶浊酒尽余欢，今宵别梦寒。Oke ya, jadi Changting, mari kita lihat Changting itu kayak apa. Nih, Changting kayak begini nih. Jadi kadang kalau kalian pernah lihat di apa tuh drama China tuh dracin gitu kan, suka ada tempat-tempat kayak gini kan. Ini namanya Changting. Jadi orang dulu tuh suka banget nih kesini. Bentar, kepencet apa ini? Jadi orang dulu tuh suka banget kumpul di sini buat lihat pemandangan, buat nulis puisi, buat makan atau buat main catur lah. Main musik juga di sini rata-rata. Jadi kumpul di sini buat ngobrol gitu, ya. Namanya Changting nih. Changting tuh. Yang paling sering kalian lihat di dracin tuh kalau suka menonton dracin. Yeah. Jadi artinya tuh di luar Changting, di luar ini, lalu Gu Dao Bian, jadi masih banyak jalan gitu loh. Fang Cao Bi Lian Tian, jadi rumput-rumput sama langit itu tidak terlihat ujungnya. Kalau aku nggak salah ya. Wan Feng di sini berarti angin malam hari. Fu Liu itu sebuah tanaman ya. Fu itu kayak apa sih namanya? Semacam kayak dielus gitu loh. Nah, liu itu apa? Liu shu, oke? Sebuah tumbuhan gitu. Tuh, liu shu kayak gini. Pohon willow gitu. Ya, di Indonesia kayaknya nggak ada ya pohon ini. Nah, ini tuh liu shu. Jadi, wan feng fu liu di sheng can. Di sheng itu suara ini. Alat musik ini. Kayak gini nih. Ini namanya di. Ada yang tiupnya menyamping, ada yang kayak recorder tiupnya dari atas gitu. Ya, ini namanya di. Jadi tiseng alunan musik dari alat tersebut. Can jadi kayak suaranya tuh putus-putus gitu. Siang itu cantik loh. Tuh, siang. Jadi saat apa ini namanya, senja kah? Di saat matahari mulai terbenam namanya siang. Sekarang namanya juga zhiluo. Ya. Jadi saat matahari terbenam, kamu bisa melihat di luar gunung masih terdapat gunung gitu ya. Ini aku rasa mungkin terlalu susah buat kalian. Jadi kita tahu lagunya aja ya. Aku cuman sharing doang lagunya. Ini apa? 长亭外，古道边，芳草碧连天。问君此处何时来？来时莫徘徊。天之涯，地之角，知交半零落。人生难得是欢聚，唯有别
里多. Jadi 人生 jadi semasa hidup ini. Nante itu susah untuk berkumpul, bergembira gitu. Kebanyakan adalah saling berpisah. Ya. Jadi arti lagu ini karena terlalu susah, jadi aku cuman kasih tahu aja ya lagunya kayak mana. Oke, untuk saat ini berarti kalian udah gak ada pertanyaan lagi ya, atau ada yang mau kalian tanya? Mungkin abis ini aku mau off stream soalnya. Sebentar ya. Panjuan isya. Gimana? Hari ini streamnya kurang lebih sampai sini aja sih. Susah gak sih buat kalian? Kalau terlalu susah, next time aku cari yang lebih gampang lagi. Oke nggak kalau kayak begini? Aku pengen tahu gitu. Kalau gitu kurang lebih oke ya buat kalian. Mungkin ketik tampilkan pingin. Kalau pingin nggak apa-apa. Kalau kamu pingin, jadi maksudnya keyboard kamu pengen tahu cara gunain keyboardnya biar ketik keluar pingin gitu. Kalau iya, terakhir ke setting sih. Sebentar ya. Nah, di setting itu, nih aku kasih lihat aja deh. Ketik di ini. Jadi biasanya kan ke setting. Dia kan di setting nih. Nah, kamu pencet nih, time and language. Tuh. Lalu ini apa? Bagian typing nih, keyboard. Kan di sini ada ini kan, multilingual text suggestion, language and region. Biasanya kalau nggak salah pencet di sini deh. Jadi di sini kamu add language. Ya, jadi sebenarnya kamu butuh download. Nah, pas kamu add language, tuh di sini nih. Kamu tinggal download kalau nggak salah. Kayak contohnya ya, aku pencet apa ini? Oh nih, Taiwan punya. Halo, aku nextin. Ini apa? Sometimes kayak gini nih emang. Lalu dia bilang nih apa? Install kan. Tuh. Jadi tuh kamu download di bagian setting ininya. Keyboardnya. Ini contohnya kan ya. Dia lagi download yang ini. Ini aku yang Chinese traditional. Aku belajar dikit sih yang Taiwan. Nggak sebanyak Chinese simplified pastinya. Karena sebelumnya aku belajar ini dikarenakan awalnya mikirnya aku kayaknya pengen ke Taiwan, tapi terakhirnya ternyata nggak jadi. WKWK, ya sudah. Jadi aku lanjut lah belajar ke yang simplified China punya ya. Dulu lulusan dari sana ya? Oh enggak, aku tuh sekarang masih ini, masih kuliah, jadi aku belum lulus sebenarnya. Kalau kamu bilang aku tamatnya apa, aku tamatnya masih SMA ya, aku belum tamat kuliah soalnya. Dan sekarang tuh aku kuliahnya tuh Univ China, bukan Univ Taiwan, karena nggak jadi terakhirnya. Ya, jadi di-downloadin kayak gini, lalu kita bisa pencet gitu loh. Jadi bagian keyboardnya kamu settingin. Jadi bisa 2 atau 3 language gitu. Sebenarnya aku seingatku paling banyak kayaknya 2 language deh. Kamu jadi centang aja Inggris sama centang Chinese. Kenapa? Karena Inggris Indonesia kan sama-sama pakai ini kan, kata-kata ini. Jadi sebenarnya nggak terlalu beda lah ya. Bisa sih. Oke, ya. Di HP pun juga sama. Di HP kamu buka bagian settingnya, cari bagian language-nya, lalu keyboardnya kamu download pula yang bagian Mandarin. Tapi sekarang aku berasa sedikit aneh ya keyboardnya, nggak tahu kenapa. Kalau di laptop kamu susah mau pencet pinginnya keluar. Percaya deh, susah. Kalau di HP, belakangan ini aku cek ya. Dia tuh nada ketiganya tuh suka hilang atau kenapa.
Kan ada ketiga kan dia turun lalu naik kan. Tapi dapatnya kayak gini kebalik gitu. Iya bener di laptop. Jangankan aku ya, dosen aku pun terakhir mau coba ketik Chinese yang pinginnya nggak keluar nada-nadanya itu. Terakhir gimana gitu aku lupa. Pokoknya agak susah, agak ribet, terus pokoknya ya gitu deh. Betul, yang laptop suka nggak keluar dia, nggak ada nadanya gitu. Yes tuh. Masih ada pertanyaan lain kah? Maybe karena abis ini aku mau off soalnya. Ya, ada pertanyaan silakan ditanya, silakan. Nggak apa-apa, selama aku masih ini kita lanjut. Tapi kalau misalnya udah enggak, nah ya ini tadi aku bilang kan, songpie. Arti dari lagunya tuh saat kita perpisahan, lalu penuh kesedihan gitu. Arti dari lagunya tuh membuat kamu berasa kayak sangat jauh dari sesama. Lalu pas malam hari kamu rasain sensasi itunya, udaranya yang dingin, anginnya tuh yang berhamburan ke kamu. Lalu ada orang yang lagi niup ini apa namanya, recorder atau apanya gitu namanya ya. Jadi dianya tuh karena sedang nangis berpisah dengan temennya, maka dia saat meniupnya tuh pun putus-putus gitu karena dia sambil nangis. Itu dari lagunya ya, arti lagunya. Oh, xie, makasih. Oke, berarti hari ini live streamnya sampai di sini ya. Thanks ya guys, sudah nemenin dari awal sampai sekarang ya. 今天直播就到这儿了。谢谢大家，大家再见哦，晚安，拜拜 guys。